Ya, shalom Bapak Ibu, saudara sekalian. Senang, sukacita kita boleh beribadah secara onsite seperti ini dengan tetap menerapkan protokol kesehatan sehingga kita terbiasa, kita tidak merasa terganggu dengan masker yang ada, tidak merasa terganggu harus cuci tangan, harus cek suhu. Karena semuanya juga untuk kita dan kita boleh hadir sampai saat ini di tempat ini, amin. Kita percaya di tahun ini, di tahun integritas ini, setiap kita Tuhan sedang bawa lebih lagi. Di dalam masa-masa seperti ini, ya, kita bersyukur Tuhan baik bagi kita. Tuhan sangat baik. Dan pada saat ini, saya sungguh bersyukur gereja kita terus dituntun Tuhan. Wadah Gereja GBI Gatot Subroto dan khususnya kita yang ada di Rayon 13. Sabtu kemarin juga kita doa pekerja dengan gembala pembina kita mendapatkan satu tuntunan yang luar biasa tentang satu yang kata paradigma baru. Setiap kita sedang masuk dalam paradigma yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru dari Tuhan sedang kita lakukan. Kalau di luar kita sering mendengar new normal, adaptasi kebiasaan baru, termasuk yang kita lakukan saat ini. Tetapi kita percaya di masa Pentakosta ketiga, pengurapan Tuhan yang luar biasa turun bagi kita, memampukan kita menghadapi adaptasi kebiasaan baru atau paradigma yang baru. Kita butuh untuk kita berakar, kita bertumbuh, kita berbuah. Di mana? Di wadah di mana kita berada. Saya percaya Bapak Ibu yang ada di tempat ini, bahkan yang ada di rumah-rumah, satu kerinduan kita untuk kita terus ada bersama seperti ini, memuji menyembah Tuhan. Dan hari ini Tuhan bicara bagi saya untuk saya sampaikan tentang bagaimana untuk menghadapi paradigma yang baru di mana segala sesuatu Roh Kudus yang arahkan kita. Tidak lagi kita dipaksa-paksa dibilang ayo, tetapi Roh Kudus yang akan mengubahkan hati kita. Tergantung respon hati kita bagaimana. Nah, untuk itu kita perlu berakar di satu tempat, berbuah, bertambah, bertumbuh sampai kita akan menghasilkan buah. Sebelum kita masuk lebih lagi, saya ingin membaca satu firman Tuhan di Yohanes 21 ayat yang ke-18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja yang engkau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dari pembacaan firman ini saya dapatkan bagaimana hari-hari ini kita perlu untuk bertumbuh. Ya. Di bagian A dari ayat ini tetap ditampilkan, coba ayat ini. Bagaimana Tuhan katakan waktu kita masih muda. Ya. Kita ikat pinggang kita sendiri dan kita berjalan kemana saja yang kita kehendaki. Waktu kita masih muda, anak muda di sini banyak. Maunya kan bergerak, maunya aktif. Anak-anak pun seperti itu. Maunya lari ke sana, lari ke sini, nggak mau diam. Kadang nggak mau diatur. Dan perlu kita komando, ayo duduk diam, jangan kemana-mana. Nah, seperti itu. Maunya jalan kemana yang dia mau, yang dia suka. Ini juga berbicara bagaimana waktu kita masih muda, bagaimana kita juga lahir baru. Kita masih memiliki sifat juga seperti anak-anak ini. Kita baru mengenal Tuhan, kita mulai belajar. Dan Tuhan akan bawa kita semakin mengerti, dan kita mulai tahu, oh ini enggak boleh, yang ini boleh. Sehingga gereja kita juga kalau melakukan baptisan, kenapa harus 12 tahun ke atas? Karena diyakini bahwa 12 tahun anak-anak itu sudah mulai mengerti. Mana yang boleh, mana yang enggak boleh. Sehingga mereka ambil keputusan sendiri untuk mereka mau dibaptis. Lahir baru. Nah pada saat seperti itu kita mulai ya,
Kita mulai bertumbuh jadi dewasa. Satu perumpamaan yang saya boleh ceritakan, saya sampaikan bagaimana kalau kita sedang berjalan, ya, mungkin habis ini jalan-jalan ke pantai, berdiri di pantai, di pasir yang lautnya ada, air lautnya kita injak. Waktu semata kaki, kita masih bisa berjalan dengan lancar. Kemana? Ke kiri, ke kanan. Kita masuk lebih dalam lagi. Sudah selutut, sudah mulai lebih berat. Langkah kita sudah mulai agak sulit. Sepinggang, lebih berat lagi. Dan akhirnya waktu kita masuk ke dalam, dan supaya kita bisa bergerak lebih lancar lagi, kita harus berenang, menyelam, kita ikuti alirannya. Nah, demikian juga proses kita. Pada saat kita mulai masuk lebih dalam lagi, pasti orang yang sudah dewasa, yang sudah berani, ya, untuk lebih dalam lagi masuk. Waktu masih anak-anak, masih belum bisa apa-apa, masih maunya di pinggir-pinggir dulu. Tapi semakin kita bisa berenang, kita merasa kita sudah lebih besar, lebih dewasa, kita akan mulai. Nah, dewasa rohani pun demikian. Kita mulai tenggelam di dalam tuntunan Tuhan, di dalam aliran yang Tuhan kehendaki. Kita mulai tenggelam di situ, dan kita akan dibawa untuk sesuai dengan apa yang Tuhan mau, Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kalau di bagian B di ayat itu dikatakan bahwa waktu kita dewasa, kita mengulurkan tangan, kita akan diikat dan bukan maunya kita lagi jalan, tetapi kita mengikuti orang yang ikat kita, yang membawa kita kemana. Bicara bagaimana kalau kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita mau bertumbuh dan kita tahu ini aku Tuhan, utus aku, pakai aku, mau kemana saja. Jadi bukan maunya kita lagi, tetapi maunya Tuhan dalam hidup kita. Dalam proses seperti ini ada ayat yang lebih jelas lagi yang kita mau baca di Ibrani 5 ayat 11 sampai 14. Ya, Ibrani 5 ayat 11 sampai 14, tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan. Karena kamu telah lamban dalam mendengarkan. 12. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, artinya sebenarnya sudah cukup umur gitu ya. Sudah dewasa seharusnya secara umur, sudah seharusnya menjadi pengajar. Ya, sudah lama di gereja juga bisa. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Lanjut. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. 14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Sudah mengerti yang mana boleh, yang mana tidak boleh. Tetapi anak-anak seperti bayi, ini ada anak kecil, mereka hanya bisa nangis, makanannya susu, apalagi bubur, ya. Mereka makanannya seperti itu. Di dalam arti kerohanian, kita masih mau mendengar yang baik, berkat terus. Tetapi menginjak kita mulai dewasa, mulai mengerti, mulai ada kata berjuang. Nah, kita mulai mendapatkan makanan yang keras. Semakin kita dewasa, kita perlu makanan keras. Tidak mungkin kita yang sudah dewasa seperti ini makan bubur terus. Ya, susu melengkapi untuk menyehatkan. Ya, tetapi makanan kita perlu makanan keras supaya pertumbuhan kita normal. Kita kuat, kita sehat, kita dapat beraktivitas seperti biasa. Kita perlukan itu. Nah, dewasa yang di sini supaya kita tumbuh normal. Kita di gereja ini, di tempat ini juga memberikan makanan yang seperti itu. Saat kita memberi diri untuk dibaptis, kita lahir baru.
Nah, pada saat itu kita pasti akan dibilang, ayo kita mulai belajar makanan rohani yang lebih keras lagi. Sehingga kita mulai ikut yang namanya KOM, Kehidupan Orientasi Melayani, atau KOM 100 yang awal. Nah, di KOM 100 kita belajar di mana fokusnya sebagai pencari Tuhan. Artinya kita baru mencari. Di situ diajarkan dari lahir baru sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita mulai belajar itu. Menginjak setelah itu kita meningkat, makanannya lebih keras lagi. KOM 200. Fokusnya untuk apa? Pelayan Tuhan. Kita mulai diperlengkapi di situ, bidang-bidang pelayanan kita tahu, kita bertumbuh. Meningkat lagi KOM 300. Fokusnya untuk menjadi prajurit Tuhan. Nama kata prajurit artinya dia tidak akan mudah menyerah. Bahkan pada saat pemimpinnya berkata sesuatu perintah, dia tidak akan tanya-tanya dulu. Jawaban yang paling pertama yang diberikan hanya apa? Kata siap. Setiap komandannya, pemimpinnya berkata sesuatu, perintah, hanya satu jawabannya, siap. Alasannya itu nanti belakangan. Berusaha itu hanya belakangan, tapi yang pertama siap. Kita sudah makin dewasa. Dan yang terakhir KOM 400, bagaimana kita para pemimpin diperlengkapi. Nah, semuanya itu untuk kita bisa bertumbuh. Kita bisa tertanam. Saya sangat diberkati dengan Voice of Pentecost minggu lalu. Tadi di awal juga kita ada Voice Pentecost tentang paradigma baru. Nah, Voice Pentecost minggu yang lalu berbicara tentang apa? Ada yang ingat? Tentang tertanam di gereja lokal. Tertanam di gereja lokal memperlengkapi apa yang menjadi tema kita pada saat ini, yaitu berakar, bertumbuh, dan berbuah. Bagaimana menggambarkan di Voice Pentecost itu, VOP itu menggambarkan tentang pertanian, menanam benih. Menanam benih di satu wadah tanah. Benih itu bisa tumbuh, bisa berakar, itu harus ditanam. Harus dimasukkan ke dalam tanah, ditekan. Dan dia waktu ditanam seperti itu tidak instan. Langsung saya tanamkan benih ini, saat itu juga tidak lama langsung keluar batang, daun, buah. Ada proses. Kecuali itu ada di sinetron, di film, bisa abrakadabra langsung jadi buah. Tetapi dalam kita menanam benih itu ada proses yang dikerjakan, yang harus dilalui sehingga dia boleh bertumbuh. Dia mulai mengeluarkan dari benih itu akar, gunanya untuk mencari makanan. Akar itu merambat kemana-mana supaya dia kuat. Pada saat batang itu bertumbuh, maka batang itu akan terus tegak sekalipun angin badai seperti apapun, dan mulai tumbuh daun, dan pada waktunya dia akan berbuah. Itu proses di dalam kehidupan kita, di dalam hari-hari kita maupun dalam kerohanian kita. Proses itu tetap berlaku. Ya, kita boleh lihat dari proses kita lahir bayi, yang bisa kita lakukan hanya nangis. Meningkat jadi anak-anak, meningkat lagi menjadi remaja, menjadi dewasa, menjadi orang tua. Ada proses yang harus dilalui. Kita sekolah mulai dari TK, ya, atau kadang-kadang ya, ada yang mulai dari PAUD. TK pelajarannya, untuk naik ke SD kita harus juga belajar. Proses. Setelah SD masuk SMP harus ada PR, harus ada ujian. Sampai SMA, sampai lulus. Bahkan sampai kita mau kerja pun ada proses. Kita harus ikuti tes supaya kita diterima di dalam pekerjaan itu. Nah, proses seperti ini di dunia nyata ada, di dalam kita supaya kita kuat pun, supaya kita berakar, bertumbuh, dan juga berbuah. Proses itu kita lalui. Kita perhatikan satu contoh tentang proses, ada di Yeremia. Yeremia 18 ayat yang keempat sampai ayat yang keenam.
Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang priuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Bapa berkata bahwa dia seperti tukang periuk, dia akan bentuk kita sebagaimana tukang periuk. Dia bentuk, kalau rusak dia awali dengan baru lagi, dia bentuk lagi. Lihat proses pembuatan periuk bagaimana dari tanah liat dibentuk, dibanting, ditekan, dan mulai setelah dibentuk diputar ya. Setelah itu apa? Mulai terbentuk. Setelah terbentuk belum selesai. Yang terakhir dia apa supaya hasilnya jadi bagus? Dibakar. Sakit, proses yang dilalui nggak gampang. Tuhan mau bawa kita juga seperti itu. Supaya kita tampil indah, kita tampil baik dan semakin disempurnakan oleh Tuhan, kita diproses seperti bejana. Bisa bantu kita menyanyikan. Kita nyanyikan lagu ini dan kita percaya waktu kita nyanyikan dengan hati yang tulus, kita percaya Roh Kudus akan buat kita mengikuti proses yang Tuhan mau. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana. Mari katakan dengan iman, responi. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Amin. Bagaikan bejana, kita siap dibentuk, kita siap masuk dalam proses dan memang harus lewati proses itu. Tidak ada yang tidak luput dari proses. Semuanya akan melalui proses yang Tuhan kehendaki bagi setiap kita. Dari anak-anak, kadang-kadang untuk supaya dia terpenuhi ini, dia mulai cari perhatian biasanya kan. Kalau kita jalan ajak anak-anak di mall, biasanya dia minta sesuatu, minta coklat, minta mainan. Kalau nggak dikasih, apa reaksinya? Apa yang dia kerjakan? Dia akan teriak, nangis. Kalau kurang diperhatikan lagi, dia mau apa? Guling-guling kalau perlu di situ. Sehingga orang-orang lihat. Kalau orang-orang sudah lihat, papa mamanya yang biasanya rasanya mau ngumpet, malu, akhirnya diikuti. Tapi apakah kita nanti setelah udah dewasa gini ke mall pengen sesuatu, minta ke istri, minta ke suami, minta nggak dikasih, mau seperti itu? Tentu enggak. Sudah lewati proses yang ada. Nah, ini yang Tuhan sedang siapkan untuk kita. Yang penting respon hati kita, jangan lari dari proses yang Tuhan beri. Karena seperti hidup ini juga, setiap kita punya masalah. Dari kita lahir, kita sampai kita sudah dewasa, sampai masa tua kita, masalah itu tidak akan pernah hilang dalam hidup kita. Banyak yang bilang, aku ikut Tuhan Yesus supaya bebas dari masalah.
Di firman Tuhan tidak pernah Tuhan berjanji kita bebas dari masalah pada saat kita ikut Tuhan. Tetapi Tuhan punya janji. Seperti di Yohanes 14 ayat 6. Bahwa Tuhan akan berikan kita jalan keluar karena Dia sudah berkata. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Tuhan itu adalah jalan. Kita bersyukur kita punya Tuhan Yesus yang menjadi jalan hidup kita. Sehingga saat tiada jalan, Tuhan buka jalan. Saat kita berseru kepada Tuhan, Dia mendengar, Dia akan bukakan. Apapun masalah kita, jangan lari dari masalah, hadapi masalah dengan kekuatan dari Tuhan. Amin. Dalam pencurahan Roh Kudus hari-hari ini memperlengkapi kita untuk kita tetap kuat. Kita tetap kuat di dalam iman kita, percaya kita. Kita melihat kondisi hari-hari ini banyak orang juga yang mulai kecewa, bahkan tinggalkan Tuhan. Syukur kepada Tuhan, kita boleh hadir di tempat ini. Artinya kita masih punya satu kerinduan supaya Tuhan terus meneguhkan kita. Tuhan terus menguatkan kita. Sebagai orang Kristen kita tidak dijanjikan seperti tadi untuk bebas. Tetapi kita punya Tuhan yang akan buka jalan bagi kita. Dia yang berjanji. Dia yang punya semuanya. Kalau Dia sudah bilang Dia adalah jalan, tinggal ikut aja jalan yang Tuhan mau untuk kita. Masing-masing kita jalannya tidak sama. Sesuai rancangan Tuhan waktu Dia ciptakan kita, sesuai dengan gambarnya Dia, dan Dia akan penuhi pribadi lepas pribadi dari kehidupan kita masing-masing. Mari kita sama-sama kita percaya daripada proses yang kita lalui, kita akan dipakai Tuhan dan akan sampai kepada tujuan rancangan Tuhan. Nah, ada beberapa hal yang menjadi berkat yang boleh saya sampaikan untuk kita mampu dan kita bisa sesuai dengan rancangan Tuhan. Yang saya dapatkan, yang boleh saya sampaikan, ada 7 hal. Kita mau baca di kitab Wahyu untuk kita hadapi proses sehingga kita akan berakar, bertumbuh, dan berbuah. Wahyu 4, pertama saya bacakan, dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di atas kepala. Ayat 4a bicara tentang ada 24 orang yang sama-sama duduk untuk apa? Unity. Yang pertama Tuhan mau ajarkan kita, mari kita unity. Kita mulai di dalam hidup kita juga kita punya sosialisasi masing-masing. Tetap kita tetap mempertahankan firman Tuhan dalam hidup kita menjadi gaya hidup kita. Kita mau unity, merendahkan hati satu dengan yang lain, menerima sesama kita, tidak merasa lebih daripada yang lain. Itulah kita unity. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan supaya kita tetap kuat di dalam proses ini, yaitu yang B. Kita memakai pakaian putih, berbicara tentang kebersihan, kekudusan kita. Kelayakan kita untuk menghadap Tuhan, sebab Dia itu adalah kudus. Tanggalkan kasutmu, sebab tempat ini kudus, ya, firman Tuhan bilang. Jadi kita mulai bawa hidup kita seperti itu. Yang ketiga, mahkota emas di atas kepala. Emas berbicara tentang satu yang murni. Di kepala bicara tentang apa? Kemurnian pikiran kita. Karena di pikiran ini biasanya si jahat mulai mempengaruhi pikiran, akan masuk dalam hati dan akan menjadi reaksi perbuatan. Tetapi pikiran yang bersih, pikiran yang murni untuk menyembah Tuhan. Yang keempat, di ayat yang ke-8, Wahyu 4 ayat ke-8. Mereka apa di situ? Keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dan dengan tidak henti-hentinya mereka berseru siang dan malam. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan yang Maha Kuasa, yang sudah ada, yang ada, dan yang akan datang. Kita sering nyanyikan itu kan, yang telah ada, yang ada, yang akan datang.
Nah, di sini Tuhan membawa kita untuk apa? Pujian penyembahan kita terus kita lakukan tanpa henti. Kita mengagungkan Dia, kita menyembah Dia siang dan malam. Nah, kalau di gereja ini ada satu wadah untuk kita lakukan itu. Ada di yang namanya Menara Doa Azusa Prayer Tower. 24 jam, kapanpun Bapak Ibu Saudara mau masuk di dalam pujian penyembahan itu, sembah bersama-sama, bukan hanya orang bangsa Indonesia, sampai ke bangsa-bangsa, sama-sama menyembah. Dan khusus untuk gereja kita Rayon 13 ada di jam 7 malam. Kita yang dalam 13 itu sama-sama memimpin untuk pujian penyembahan di dalam menara doa yang unity itu. Ya, segala bangsa ada di situ. Kita masuk puji sembah Tuhan terus. Yang kelima, dikatakan di ayat yang ke-10 dari Wahyu 4. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu. Kata kuncinya tersungkur. Tunduk di bawah kaki Tuhan. Akui hanya Dia yang bisa. Kita enggak mampu apa-apa. Kita menyerah. Kita tersungkur. Tidak lagi, oh aku ini pemimpin perusahaan. Aku ini orang kaya, aku ini punya prestasi di dalam pendidikan, orang pandai. Tetapi pada saat itu, saat hati kita, hidup kita mau tersungkur di hadapan Tuhan, di situ Tuhan akan menguatkan kita melalui segala proses hidup kita. Yang keenam, ada di ayat 10 bagian B tadi. Ya, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata selanjutnya. Nah, dikatakan melemparkan mahkota. Di sini saya dapatkan satu pengertian bagaimana apa yang ada di dalam hidup kita, kebanggaan kita, ya, yang kita banggakan semuanya kita mau lemparkan di bawah kaki Tuhan, karena hanya Dia yang layak. Kita sering dipuji, luar biasa pinter ya, luar biasa suaramu, luar biasa main musikmu, luar biasa prestasimu sampai hari ini. Tetapi semuanya itu pada saat ketemu Tuhan kita mau lemparkan itu di hadapan Tuhan. Hanya Tuhan saja anugerah kita terima. Yang terakhir, yang kelima, yaitu mereka memegang di ayat pasal 5 ayat 8. Nah, di situ. Masing-masing bagian B, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Di situ itulah doa orang-orang kudus. Ada cawan, ada kecapi. Cawan bicara tentang doa, kecapi bicara tentang pujian penyembahan. Hidup kita harus ada di dalam doa pujian penyembahan. Gereja kita juga di waktu kemarin dalam doa pengerja sudah menyampaikan bahwa setiap mereka yang main musik ini bukan lagi imam musik, tetapi pelayan musik. Mereka yang memuji menyembah Tuhan itu di sini di mimbar ini dibilang itu pelayan pujian penyembahan. Semua kita untuk melayani Tuhan. Pelayan Tuhan bisa, pelayan musik, pelayan semuanya ini bisa doa. Pendoa bisa menyembah, memuji Tuhan. Kita semua di bawah Tuhan seperti itu. Nah, yang terakhir untuk meneguhkan dengan apa yang saya sampaikan 7 hal ini, itu sebenarnya ada bagi setiap kita. Kalau kita sudah terhisap di gereja, tertanam di gereja ini sebagai DNA rohani kita. Mari kita sebutkan sama-sama sehingga ini menjadi kekuatan kita. DNA rohani kita itu restorasi Pondok Daud. Apa itu restorasi Pondok Daud? Boleh sama-sama kita bacakan. 2, 3. Prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini, pada saat ini. Tuhan mau kita menjadi prajurit Tuhan yang gagah perkasa, diperlengkapi untuk di dalam doa, pujian, penyembahan, sehingga pada saat itu tertanam DNA itu ada dalam pribadi kita masing-masing, maka kita akan berakar, bertumbuh, dan berbuah. Saya saksikan sebagai terakhir bagaimana saya bisa berakar di tempat ini. Saya adalah jemaat
Ini gereja kita berusia 33 tahun. Mulai di Karsa Pemuda tahun 88 saya mulai berjemaat di situ. Mulai berjemaat lama, mulai berakar. Dan saya rasakan sampai saat ini saya sudah berakar di tempat ini, di gereja wadah ini. Berakar, mulai bertumbuh. Sehingga pada saat saya bertumbuh, seperti saat ini saya dipercaya untuk menyampaikan firman seperti ini, melakukan pelayanan-pelayanan pastoral karena mau bertumbuh. Setelah bertumbuh harus ada buah. Tantangan banyak. Dengan pemimpin kita di kantor maupun di dalam pelayanan pasti ada tantangan. Tetapi kalau kita punya satu buah saja dari 9 buah roh, apa yang terakhir yang dikatakan? Penguasaan diri. Buah itu ada, kita bisa tahan, kita bisa tahu ini semua Tuhan sedang proses kita. Hari ini Tuhan mau proses kita, mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita naikkan lagu ini baru kita akan doa. Bagaikan bejana. Mari buka hati kita, siap dibentuk. Yes, di tanganmu dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ini kami Tuhan, jadikan kami Tiramata karalaba. Inilah hidupku di tanganmu, bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencana. Mari dengan iman katakan, ku mau sepertimu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Angkat tanganmu, kita berdoa. Sadakaralaba Bapa dalam nama Yesus, ini kami anak-anakmu, kami yang ada di tempat ini, bahkan yang ada di rumah-rumah. Apapun keadaanmu, masalahmu, sedang menjalani proses dalam hidupmu. Engkau tertekan, engkau takut, engkau khawatir, engkau cemas. Hari ini Tuhan katakan engkau tertanam di gereja, di mana engkau akan Tuhan bawa berakar, bertumbuh, bahkan berbuah. Saat ini hamba berdoa dalam nama Yesus. Kiranya kekuatan daripadamu Tuhan, pengurapan daripada namamu turun dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus urapi kami, urapi dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus juga yang ada di rumah-rumah. Dalam nama Yesus. Yang sakit, engkau terima kesembuhan saat ini. Dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Yang terikat dilepaskan dalam nama Yesus. Yang berbeban berat, Tuhan angkat bebanmu saat ini. Saat engkau serahkan hidupmu baginya dalam nama Yesus. Yang putus asa, tidak berpengharapan, Tuhan sudah berkata dalam firman Tuhan, akulah jalan, akulah jalan. Dia akan buka, dia akan berikan jalan-jalan baru dalam hidupmu. Engkau terima dalam nama Yesus. Berkati umatmu Tuhan. Berkati rumah tangga demi rumah tangga, keluarga demi keluarga, suami istri, anak-anak, orang tua, usaha pekerjaan kami, pendidikan kami, diberkati dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami aman dalam lindungan Allah. Kami mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.